Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam beberapa catatan tentang tafsir Haraki karya Dr. Charles Rangkuti. Kita membaca saja beberapa catatan secara ringkas apa yang tulis oleh Dr. Charles Rangkuti. Kali ini sebagai pertemuan ketiga akan membahas surah Al-Fatihah ayat ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, yang berarti yang maha pengasih lagi maha penyayang. Namun sebelum itu kami ingin mengungkap sedikit tentang latar belakang tafsir Haraki ini. Menurut penulis, ini ada kisah di balik selesainya penulisan tafsir ini. Bermula ketika satu pagi di tahun 2020, setelah penulis selesai menyampaikan ceramah di Masjid Al-Anwar Komplek Perumahan YIN, didatangi oleh seorang jamaah, yaitu Ibu Dr. Farida M. Hum, yang juga istri dari tokoh populer di Sumatera Utara, yaitu Dr. Haji Maratua Simanjuntak, yang saat ini juga Ketua MUI Sumatera Utara. Dr. Faridah meminta agar ceramah-ceramahnya disampaikan secara tulis. Kemudian secara singkat itu disahuti, dan akhirnya pada tahun 2025 keluarlah tafsir Haraki ini, yang merupakan kumpulan dari naskah-naskah yang disampaikan dalam pengajian tafsir di Masjid Al-Anwar Komplek Perumahan YN. Baik, dalam membahas ayat ketiga dari Al-Fatihah, penulis Dr. Charles Rangkuti menyebutkan bahwa pada ayat yang lalu Allah adalah Rabbul Alamin, yaitu ayat kedua dari Al-Fatihah, yakni Tuhan seluruh alam. Pada ayat ini dijelaskan bagaimana cara Tuhan seluruh alam itu menunjukkan sifat ketuhanannya. Dalam membahas Ar-Rahmanir Rahim, penulis menafsirkan tiga hal penting. Yang pertama, maha pengasih. Yang kedua, lagi maha penyayang. Dan ketiga, memahami kasih sayang dan siksa Allah. Kita baca yang dimaksud dengan tafsir yang maha pengasih. Menurut Charles, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Tuhan semesta alam itu, menunjukkan sifat ketuhanannya bukan dengan cara yang kasar dan bukan juga dengan cara yang otoriter, tetapi dengan cara kasih sayang. Dapat juga dikatakan bahwa cara pemerintahannya bukan atas dasar kesewenang-wenangan untuk berbuat zalim kepada alam raya yang termasuk di dalamnya manusia, tetapi pemerintahannya atas dasar rasa kasih dan sayang. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang memerintah dengan penuh kasih dan penuh sayang, bukan Tuhan yang jahat atau yang berbuat zalim. Dr. Charles Rangkuti menulis bahwa kata Ar-Rahim tidak memiliki akar kata, adalah kata yang berdiri sendiri. Itulah sebabnya mengapa orang yang memuja berhala atau orang musyrik tidak mengenal siapa Ar-Rahman yang diperkenalkan oleh Al-Quran, yang merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Karena sepengetahuan para ahli tafsir, setiap kata yang ada di dalam bahasa Arab pasti memiliki akar kata. Karena kata tersebut tidak memiliki akar kata, maka orang yang memuja berhala atau orang musyrik tidak mengenal siapa Ar-Rahman yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Hal yang dikemukakan tersebut dapat
dilihat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun yang jelas menurut Charles Rancuti bahwa sifat Ar-Rahman adalah sifat atau zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun Muslim yang mengingkari hal tersebut. Semua mereka sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dia adalah Tuhan yang mengasihi, memberi kepada seluruh alam raya, baik kepada benda-benda mati maupun kepada benda hidup. Pemberiannya kepada alam raya, terutama manusia, sangat nyata, karena tidak mungkin ada yang wujud di dalam raya ini tanpa ada yang mewujudkan. Maka dapat disimpulkan bahwa segala yang wujud ini adalah karena pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam menafsirkan lagi Maha Penyayang, Dr. Charles menulis bahwa banyak pakar Islam yang mengatakan bahwa sifat Ar-Rahman, kesempurnaan dan kesementaraan Allah berlaku di dunia untuk orang yang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Allah atau kafir. Bukankah dia memberi kekayaan dengan sempurna tetapi hanya sementara, baik kepada manusia yang kafir maupun kepada manusia yang beriman? Bukankah sekian banyak orang yang tidak salat tetapi bergelimang harta? Bukan kekayaan terlihat sempurna tetapi hanya sementara. Itu juga sebabnya agaknya mengapa banyak pakar Islam yang mengatakan bahwa sifat Ar-Rahim, yakni keseimbangan dan kemantapan Allah, hanya akan berlaku untuk orang yang beriman dan hanya akan berlaku di akhirat kelak. Bukankah di sana nanti Allah akan memilah dan memilih siapa yang akan masuk ke dalam lembah siksa dan siapa yang akan masuk ke surga yang penuh dengan kenikmatan? Bukankah kenikmatan di sana akan berkesinambung dan mantap? Memahami. Kita lanjutkan apa yang ditulis Charles dalam memahami kasih sayang dan siksa Allah. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa seluruh kata dalam bahasa Arab yang terambil dari huruf-huruf Ra, Ha dan Mim mengandung makna kelemah lembutan, kehalusan dan kasih sayang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha lembut, maha halus dan maha kasih sayang. Itulah sebabnya mengapa di dalam Al-Quran sering ditemukan hakikat bahwa nikmat itu bukan pertanda bahwa Allah suka kepada manusia, dan siksa yang turun itu bukan juga bukti bahwa Allah sedang murka kepada manusia. Artinya bentuk kasih sayang yang dibuatnya adalah versi dirinya, bukan versi manusia. Tetapi sekali lagi dapat dikatakan bahwa apapun yang dilakukannya tidak terlepas dari sifat utamanya, yakni Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pikiran kita agak sulit memahami hakikat di atas apabila kita kaitkan dengan kebiasaan kita yang menganggap bahwa pemberian adalah bukti kasih sayang, sedangkan penolakan adalah bukti kemarahan. Pikiran kita akan lebih sulit lagi memahami hakikat-hakikat di atas kalau kita melihat sekian banyak bencana alam yang merenggut nyawa manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Bagaimana cara kita memahami ini semua? Jawabannya adalah Dialah Tuhan yang menyayangi dengan caranya sendiri. Allah memberi manusia hukuman bukan karena Dia marah kepada manusia, tetapi Dia memberikan hukuman demi menciptakan rasa keadilan dalam jiwa manusia yang telah berhasil menekan hawa nafsu selama hidup di atas dunia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penciptaan neraka juga merupakan bentuk kasih sayang Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
dalam upaya menciptakan keseimbangan di alam raya. Karena kalau Allah tidak mempersiapkan neraka bagi para pendurhaka, maka akan terjadi kesewenang-wenangan di atas dunia dan akan terjadi kekacauan yang tidak terkendali. Karena Dia adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, maka Dia memelihara keseimbangan seluruh alam dengan menciptakan neraka dan juga surga. Tulis Charles Rangkuti. Demikian pertemuan kita pada sesi ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.